Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi dari genetika. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada dia Vira dengan NIM K711965. Lalu ada Fauzia Nugraheni dengan NIM K711987. Lalu ada Kanisita dengan NIM K711995. Lalu ada Gita Regi dengan NIM K711998. Ada Hana Tridwi dengan NIM K71191100. Lalu ada Hanifah Rohmana dengan NIM K711904. Dan yang terakhir ada Koirullah dengan NIM K711936. Untuk soal yang pertama adalah, pada tahun 2017, ada bayi yang ditaruh di depan sebuah panti asuhan yang diberi nama Reno. 4 tahun kemudian, datanglah 2 pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandungnya. Reno memiliki golongan darah O. Pak Budi dan Bu Reni memiliki golongan darah AB dan O. Pak Rama dan Bu Santi memiliki golongan darah O dan O. Setelah mempertimbangkan data di atas, manakah sebenarnya orang tua kandung dari Reno? Pembahasannya adalah yang pertama, pasangan Pak Budi dan Bu Reni. Pak Budi memiliki golongan darah AB. Genotip golongan darah AB adalah IAIB heterozigot. Kemudian golongan darah Bu Reni adalah O. Genotip golongan darah O adalah IOIO homozigot. Untuk P1-nya adalah IA dan IO. Kemudian untuk genotipnya adalah IAIB dan IOIO. Kemudian untuk F1-nya, IAIO sama dengan golongan darah A, IAIO golongan darah A, IBIO golongan darah B, dan IBIO golongan darah B. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Budi dan Bu Reni bergolongan darah A 50% dan juga golongan darah B 50%. Kemudian yang kedua, pasangan dari Pak Rama dan Bu Santi. Pak Rama memiliki golongan darah O. Genotip golongan darah O adalah IOIO homozigot, dan Bu Santi juga memiliki golongan darah O. Genotip golongan darah O, IOIO homozigot. Untuk P1-nya adalah IOIO. Kemudian untuk genotipnya IOIO dan IOIO. Kemudian untuk F1-nya IOIO golongan darah O, IOIO golongan darah O, IOIO golongan darah O, dan IOIO golongan darah O. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Rama dan Bu Santi bergolongan darah O 100%. Dari kedua data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Reno adalah anak kandung dari Pak Rama dan juga Bu Santi. Baik, selanjutnya adalah tes PCR. Apa itu tes PCR? PCR adalah reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction atau PCR. Merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengaplikasi nukleotida secara in vitro. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Penggunaan PCR telah berkembang secara seirama dengan perkembangan biologi molekuler. PCR digunakan untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi oleh virus, diagnosis dini penyakit seperti AIDS, genetic profiling in forensic, legal and biodiversity application, biologi evaluasi, site-direct mutagenesis of genes dan mRNA quantitation di sel ataupun jaringan. Soal nomor 2. Untuk mengecek seseorang menderita virus COVID-19 dilakukan tes antibodi dan tes antigen. Jelaskan perbedaan keduanya dengan detail dan rinci, dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Mari kita simak jawabannya berikut ini ya.
Yang pertama, rapid test antibody. Rapid test antibody adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibody yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibody ini akan terbentuk bila ada paparan virus corona. Rapid test jenis ini dianggap tidak efektif karena saat terpapar virus corona, tubuh tidak langsung memproduksi antibody. Cara kerja rapid test antibody adalah dengan mengambil darah untuk sampel pemeriksaan. Lama waktu yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi dalam tubuh adalah 5-10 menit. Untuk harga rapid test antibodi ini sendiri yaitu 150.000. Berikut ini adalah alur pemeriksaan rapid test antibodi. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan apa itu tes rapid test antibody dan antigen serta alur pemeriksaannya. Jika negatif, peserta tes diarahkan agar menjalani isolasi mandiri. Bila gejala makin berat saat isolasi, harus langsung ke fasilitas kesehatan. Jika gejala tak meningkat, harus tes lagi 10 hari kemudian. Bila setelah tes lagi hasil masih negatif, gejala yang akan muncul bukan COVID-19. Bila setelah tes lagi positif, peserta menjalani swab tes PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Bila hasil swab tes PCR negatif, berarti penyakitnya bukan COVID-19. Bila hasil positif, peserta menjadi pasien COVID-19. Pasien COVID-19 yang tak menunjukkan gejala atau gejala ringan bisa mengisolasi mandiri di rumah. Bila gejala sedang, pasien dirawat di rumah sakit darurat, sedangkan bila gejala berat, pasien harus dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Jika hasil positif, peserta segera diminta mengikuti swab PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Bila hasil swab tes PCR negatif, berarti penyakit bukan COVID-19. Bila hasil positif, peserta menjadi pasien COVID-19. Pasien COVID-19 yang tak menunjukkan gejala atau gejala ringan bisa mengisolasi mandiri di rumah. Bila gejala sedang, pasien dirawat di rumah sakit darurat. Sedangkan, bila gejala berat, pasien harus dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Yang kedua, rapid test antigen. Rapid test antigen adalah tes diagnostik cepat atau biasa dilakukan dengan rapid test swab PCR atau polymerase chain reaction COVID-19. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus corona jenis baru, COVID-19, pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Hasil pemeriksaan antigen rapid test COVID-19 memiliki kesesuaian baik dengan hasil PCR pada nilai CT yang berada untuk masing-masing merek rapid test. WHO mengumumkan kesesuaian yang baik dengan nilai CT adalah kurang dari sama dengan 25. Pada pemeriksaan dengan nilai CT maksimal 40 atau kurang dari 106 salinan genomik visual per mililiter yang menggambarkan fase prasistomatik 1-3 hari sebelum munculnya gejala dan fase sistomatik awal yaitu dalam waktu 5-7 hari pertama perjalanan penyakit. Harga rapid test antigen sendiri berada pada kisaran 349.000 hingga 665.000. Variasi harga tergantung dari laboratorium atau instansi yang menyediakan rapid test antigen COVID-19. Berikut adalah alur pemeriksaan rapid test antigen. Jika hasil negatif, peserta tes diarahkan agar menjalani isolasi mandiri. Bila gejala makin berat saat isolasi, harus langsung ke fasilitas kesehatan. Jika tak ada gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam 10 hari, mesti tes antibodi. Bila tes antibodi negatif, gejala yang muncul bukan COVID-19. Bila hasil positif, peserta menjalani swab PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Bila saat isolasi muncul gejala ISPA dalam kurang 10 hari, harus rapid antigen ulang.
Bila tes antigen negatif, harus tes antibodi 10 hari kemudian. Bila hasil positif, peserta menjalani swab PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Bila hasil tes PCR negatif, berarti bukan COVID-19. Bila hasil positif, peserta menjadi pasien COVID-19. Pasien COVID-19 yang tak kunjung menunjukkan gejala ringan bisa mengisolasi mandiri di rumah. Bila gejala sedang, pasien dirawat di rumah sakit darurat, sedangkan bila gejala berat, pasien harus dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Setelah penjelasan yang detail tentang rapid test antibody dan rapid test antigen, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibody. Studi menunjukkan bahwa mayoritas pasien mengembangkan respon antibodi pada minggu kedua atau 14 hari setelah terkena virus. Hal ini berarti bahwa diagnosis infeksi COVID-19 berdasarkan respon antibodi seringkali hanya dapat dilakukan dalam fase pemulihan. Ketika banyak peluang atau intervensi klinis atau penghentian penularan penyakit telah berlalu. Tes deteksi antibodi ini juga dapat bereaksi dengan jenis virus corona lainnya. Selain penyebab COVID-19, sehingga ada peluang memberikan hasil positif palsu, sehingga hasil kurang akurat dibandingkan rapid test antigen. Tes diagnosis ini berguna untuk mendeteksi dengan cepat keberadaan infeksi COVID-19 aktif. Tes antigen bertujuan mencari protein yang terdapat di permukaan virus. Cara kerjanya berbeda dengan PCR test yang mencari material genetik pada virus corona penyebab COVID-19. Mekanisme tes antigen tidak terlalu berat dengan bahan kimia yang lebih sedikit dibandingkan tes PCR. Hasil swab antigen lebih cepat dibandingkan tes PCR, namun hasilnya tidak terlalu sensitif jika dibandingkan dengan tes antibody. Pemeriksaan dengan antigen lebih efektif sebab mampu mendeteksi keberadaan virus corona secara aktif. Maka dari itu, tes antigen lebih diakui daripada tes antibody. Soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Pembahasan soal nomor 3. Contoh persilangan 2 individu dengan 3 sifat beda atau trihibrid. Persilangan kacang kapri dengan 3 sifat beda yaitu batang tinggi, biji bulat, dan biji warna kuning dengan batang pendek, biji keriput, warna biji hijau. Keturunan F1 yang dihasilkan adalah seperti terlihat dalam tabel, di mana P1 yaitu T besar, T besar, K besar, K besar, B besar, B besar dengan fenotip tinggi, kuning, bulat, dengan disilangkan T kecil, T kecil, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, B kecil dengan fenotip pendek, keriput, hijau. Sehingga mendapat gamet T besar, K besar, B besar dengan T besar, K kecil, B kecil, sehingga diperoleh F1 T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, yaitu fenotipnya tinggi, kuning, dan bulat. P2 yaitu T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan sesamanya, sehingga memperoleh gamet yaitu T besar, K besar, B besar, T besar, K besar, B kecil, T besar, K kecil, B besar, T besar, K kecil, B kecil, T kecil, K besar, B besar, T kecil, K besar, B kecil, T kecil, K kecil, B besar, dan yang terakhir yaitu T kecil, K kecil, B kecil. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan jumlah alel-alel yaitu yang pertama, alel T besar, K besar, B besar yaitu batang tinggi, biji bulat warna kuning sebanyak 27, T besar, K besar, B kecil atau batang tinggi, biji bulat warna hijau sebanyak 9, T besar, K kecil, B besar, batang tinggi, biji keriput warna kuning sebanyak 9, T kecil, K besar, B besar, batang pendek, biji bulat warna kuning sebanyak 9, T
T besar K kecil B kecil, batang tinggi biji keriput warna hijau sebanyak 3, T kecil K besar B kecil, batang pendek biji bulat warna hijau sebanyak 3, T kecil K kecil B besar yaitu batang pendek biji keriput warna kuning sebanyak 3, dan yang terakhir T kecil K kecil B kecil atau batang pendek biji keriput warna hijau sebanyak 1, dengan jumlah 8 gamet dan 64 buah tanaman baru. Lanjut soal nomor 4. Carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia, lalu jelaskan peta tersebut. Pembahasan soal nomor 4. Hemofilia pada kerajaan Inggris. Penderita hemofilia yang pertama dari keturunan bangsawan tampaknya adalah Leopold, anak laki-laki Ratu Victoria dari Inggris. Alel resesif untuk hemofilia tersebut kemungkinan pertama kali muncul pada keluarga kerajaan melalui terjadinya mutasi pada salah satu kromosom seks milik ayah atau ibu Ratu Victoria. Hal ini menjadikan Ratu Victoria seorang karir. Leopold bertahan hidup sampai menjadi ayah dari seorang karir yang mewariskan kelainan hemofilia pada salah satu anak laki-lakinya. Hemofilia pada akhirnya terbawa ke keluarga kerajaan Prusia, Rusia, dan Spanyol melalui perkawinan dua anak Ratu Victoria. Anak perempuan Ratu Victoria, Beatrice, memasukkan alel itu ke keluarga kerajaan Spanyol lewat pernikahan. Begitu pula anak perempuan lainnya ke keluarga kerajaan Rusia. Pada akhirnya, hemofilia menjadi penyakit yang menurun di antara anggota keluarga kerajaan. Viscount Trematon dan dua pangeran Alfonso dan Gonzalo semuanya meninggal akibat hemofilia setelah kecelakaan mobil. Nah, dari silsilah keluarga Ratu Victoria tersebut menunjukkan kejadian hemofilia dan pola pewarisannya di beberapa keturunannya. Terlihat jelas dari silsilah keluarga tersebut bahwa penyakit tersebut terpaut kromosom X, karena semua individu penderita adalah laki-laki. Ratu Victoria tidak menderita penyakit tersebut, karena ia hanya membawa satu salinan gen penyebab hemofilia. Dan pengaruh gen tersebut ditutupi oleh gen dominan normal yang ada di kromosom X-nya yang satu lagi. Sekian, terima kasih, salam sehat dan semangat selalu.